Untuk bikin ini dibutuhkan tali 150 meter sebanyak 48. Jadi 150 meter sebanyak 48 lembar. Dari 48 lembar itu dibikin 2 kepala. Dua tali ini jadi 1 kepala, jadi 24. Jadi lebarnya seperti ini. Nah, nanti dari tiap kepala itu baru kita ikat. Jadi kalau sudah diikat, dibuat dulu simpul pertama. Kalau yang pernah di pramuka udah tahu simpul pertama. Jadi kalau simpul pertama sudah selesai, kita ukur mau ukurannya berapa dari atas kepala sampai sini untuk resleting. Baru kita lihat motifnya. Teknik membuat motif itu ada tata caranya, bisa dilihat di YouTube. Jadi mau bikin bentuk hati, mau bentuk bunga, bentuk kerang, semua ini adalah keterampilan kita mengikat dan melilitnya. Ini adalah keterampilan lilit dan mengikat. Ini tradisional kuno ya, dari zaman kerajaan. Sadar nggak sadar ternyata menjadi satu kemampuan ilmu ikat mengikat. Jadi kalau ini jadinya 48 jadi 24 dibagi 4 jadi dapat 6 hati. Jadi dari 6 hati ini nanti kita rangkai, nanti dia jadi satu kesatuan sampai batasnya berapa, bisa jadi nanti hatinya 3. Setelah itu baru diikat lagi di bagian bawahnya, dirajut, kita tutup. Jadi tekniknya hanya mengikat, nggak ada yang lain, hanya ikat-ikat saja. Nanti kita kita buat ikatan-ikatan sesuai dengan keinginan kita. Memang sih anak saya aja bilang nggak sanggup saya mah, karena nggak ada keinginan dan punya motivasi. Orang harus punya motivasi untuk belajar. Orang bisa kok kita nggak bisa, saya gitu. Kalau orang bisa saya harus bisa. Belajar sesuai kemampuan. Kalau memang sudah usaha masih nggak bisa, ya apa boleh buat. Dan ternyata berhasil. Saya belajarnya otodidak. Kalau rasa saya harus belajar, ya saya harus belajar. Karena ilmu itu nggak kita dapat dari bangku sekolah atau pendidikan. Apalagi basicnya saya sekolah kejuruan ya, seorang guru. Kadang ada sih benarnya, guru itu pinternya semalam. Ya berbagi ilmu lah, walaupun kita sudah tua, mau tua kan masih muda kan. Kalau banyak keterampilan kan enak ya. Saya belajar masak juga dari YouTube, bikin kue. Memang basicnya saya sulam menyulam. Mama saya kursuskan saya waktu kelas 5 SD di Pansos sama Ibu Sumiati. Cuman satu yang belum saya paham sekali adalah menenun. Jadi kapan-kapan saya pulang ke Flores, agak lama saya mau belajar menenun supaya saya punya keterampilan lah. Tapi nanti 2 tahun saya mau kumpul-kumpul uang dulu, saya nanti akan belajar menenun. Karena saya punya basic kemampuan menyulam, siapa tahu belajar menenun juga dimulai dari memintal benang ya. Pingin belajar menenun karena kan sifatnya mengikat. Kalau kita bisa bikin motif, mau bikin motif apa aja kan gampang. Gak apa-apa sih belajar dari YouTube, gunakan medsos pada tempatnya daripada kita update status, gak ada kemampuan yang kita punya. Tapi kalau kita banyak belajar dari YouTube, ya mudah-mudahan ya seperti ini ya, kita membagi. Ini kan ada 4, jadi tekniknya aja, tiap ini dibagi 4, nanti jadinya seperti ini. Memang dibutuhkan keterampilan. Awal-awalnya ya agak males, tapi ya kita kan harus berusaha. Kita yang mengatur otak kita memanage otak kita supaya kita juga lebih profesional mengatur diri kita. Karena ada filosofi juga sih, orang yang nggak sabar tuh kalau sudah kerja-kerja kayak gini jadi sabar. Dan terbukti saya kan orangnya agak egois, egonya tinggi, suka marah-marah. Tapi saya belajar kesabaran di sini. Saya bisa melatih kesabaran saya dan melatih kemampuan saya. Semakin kita bisa melatih kemampuan kita, semakin kita mudah beradaptasi. Percaya nggak percaya, walaupun umur sudah tua kan, kalau masih ada keinginan untuk belajar itu nggak masalah. Kemana aja belajar boleh. Apalagi di medsos, sayang. Kuotanya itu sayang. Apalagi kuota YouTube-nya kan banyak. Belajarlah. Mari sama-sama belajar, manfaatkan medsos. Apa yang nggak kita tahu, kita bisa pelajari. Contohnya saya ternyata bisa. Nggak harus kuliah, nggak. Semoga yang lain termotivasi ya.